Di balik keindahan Lembang yang luar biasa, di sana menyimpan bahaya tersembunyi yang berpotensi menjadi bencana gempa supermasif yang bisa menghancurkan seluruh kota Bandung dan sekitarnya, yaitu Sesar Lembang. Sesar Lembang adalah salah satu sesar paling aktif di Jawa Barat. Sesar Lembang ini bergerak sekitar 3 hingga 6 mm per tahun. Menurut BMKG, sesar Lembang ini bisa menyebabkan gempa berkekuatan sekitar 6,8 hingga 7 skala Richter. Kekuatan gempa sebesar itu bisa menjadi kiamat untuk seluruh kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya. Teman-teman, kembali lagi di channel Historical Babel. Pada video kali ini, kita akan membahas lengkap tentang salah satu lempeng tektonik Sesar Lembang, serta daerah mana saja yang bisa terdampak oleh bencananya jika Sesar Lembang ini bergerak. Jangan skip videonya, mari kita simak sampai selesai. Seperti diketahui bahwa bumi yang kita pijak terdiri dari berbagai patahan yang saling bergerak, dan ketika patahan-patahan ini bergerak, maka bencana gempa atau tsunami bisa mengancam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dihebohkan oleh gempa Sumedang yang diakibatkan oleh sesar atau patahan tektonik yang belum terpetakan. Kemudian di tahun 2022 lalu, ramai diberitakan tentang kedahsyatan gempa Cianjur yang mengakibatkan ribuan rumah hancur dan ribuan orang menjadi korban. Gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter itu diakibatkan oleh sesar Cugenang. Di Bandung Utara, tepatnya berada di dataran tinggi Lembang, terdapat patahan yang sudah terkenal sebelumnya, yaitu Sesar Lembang. Sesar Lembang ini memanjang sekitar 29 km dari daerah Jatinangor hingga ke Padalarang. Tapi 29 km itu adalah garis utamanya, belum termasuk garis-garis turunan dari garis utamanya. Keberadaan tebing keraton dan kawasan wisata Maribaya adalah bukti nyata keberadaan Sesar Lembang ini. Yang paling terlihat jelas adalah di keberadaan Gunung Batu Lembang. Di sini kita bisa melihat hasil pergerakan bebatuan yang menjulang tinggi. Gunung Batu ini disebut-sebut sebagai puncaknya Sesar Lembang. Sesar Lembang ini tercatat aktif dengan pergerakan sekitar 3 hingga 6 mm per tahun. Dan selama ratusan ribu tahun pergerakannya, di sepanjang Sesar Lembang ini telah menjadi gunung-gunung, lembah, dan bukit-bukit yang indah. Yang harus perlu diperhatikan adalah di beberapa titik Sesar Lembang ini merupakan objek wisata unggulan Kota Bandung. Sebut saja Tebing Keraton, Air Panas Maribaya, The Lodge Maribaya, Taman Hutan Juanda, dan yang paling baru Noah Park yang berada dekat dengan Gunung Batu. Bahkan objek vital seperti Observatorium Bosca tepat berada di atas Sesar Lembang ini. Ada berbagai hipotesa tentang pembentukan Sesar Lembang ini. Tapi yang paling banyak dipercayai terbentuknya Sesar Lembang ini bersamaan dengan letusan Gunung Sunda sekitar 105.000 tahun yang lalu. Gunung Sunda ini adalah gunung api purba yang menjadi cikal bakal Gunung Tangkuban Perahu sekarang. Awalnya, Sesar Lembang ini diidentifikasi memiliki panjang sekitar 22 km. Tapi ternyata, berdasarkan penelitian lebih lanjut, dengan peralatan yang lebih canggih, sesar ini ternyata lebih panjang lagi, menjadi sekitar 29 km. Membentang dari daerah Padalarang, kemudian melewati Ngamprah,
Cihideng, Lembang, dan Bukit Batu Lonceng di daerah Cimenyan. Sedangkan di timur melewati Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, hingga Kabupaten Bandung. Kita bisa dengan jelas melihat sesar ini dari Google Map. Atau kita bisa langsung menelusuri sesar Lembang ini dengan menelusuri sepanjang Jalan Maribaya hingga ke Gunung Manglayang. Dengan cakupan yang sangat luas ini, wajar saja jika potensi bencana sesar Lembang ini bisa menjadi kiamat untuk wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Dari penjelasan di atas, ada baiknya kita selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Ingatlah, kita adalah tamu di bumi ini. Sebagai tamu, maka wajib kita menghormati, menjaga, dan memelihara bumi ini demi keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video pembahasan seperti ini, silahkan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.